Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Wassalatu wassalamu ala ashabihi wa ikhwanih. Pemirsa yang Allah muliakan, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini masih memberikan kita kehidupan, ya, sehingga dengan kehidupan tersebut kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita juga untuk beribadah kepada Allah sebagaimana yang Allah katakan dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan dan merasakan telaganya beliau di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, pemirsa yang Allah muliakan, pada hari ini ya kita akan menyampaikan tentang telaga Zam-Zam, ya, telaga Zam-Zam dan keutamaannya. Sebelum kita memasukin Zam-Zam itu sendiri, kemudian nanti kita akan sampaikan juga khasiatnya, kemudian seperti apa cara minum yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan menarik sedikit sejarah dari air Zam-Zam, telaga Zam-Zam tersebut. Ini kisah antara Nabi Ibrahim, kemudian Sarah, kemudian Siti Hajar, kemudian Ismail radhiyallahu anhum ajma'in. Taib. Pada saat Ibrahim dan Sarah, ya, Ibrahim dan Sarah. Sarah ini adalah istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, sudah begitu lama pernikahan mereka, tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan kepada Ibrahim dan Sarah. Kemudian Sarah memerintahkan kepada Ibrahim untuk menikahi budaknya mereka. Jadi pada saat itu, ya, budak Sarah dan budak Nabi Ibrahim itu ada namanya, ya, seorang wanita yang salehah, yaitu Siti Hajar. Ya, Siti Hajar ini merupakan budak dari Sarah dan Ibrahim pada saat itu. Kemudian Sarah pun memerintahkan Ibrahim alaihissalam untuk menikahi menikahi Siti Hajar. Menikahlah mereka, kemudian Allah berikan keturunan kepada mereka, ya, dengan yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh Ibrahim alaihissalam. Siapa itu? Ismail alaihissalam. Ismail alaihissalam. Nah, berselang waktu, ya, berjalannya waktu, dibawalah Siti Hajar ini, kemudian Ismail, kemudian Ibrahim alaihissalam, dibawa Ibrahim, mereka berdua ini ke kota Mekah dari Syam, dari negeri Syam. Setelah itu di lembah kota Mekah, kita tahu bahwasanya kota Mekah nggak seperti sekarang, tidak seperti sekarang yang ada kotanya, kemudian ada tempat-tempat wisatanya, ada tempat ibadah yang mudah dikunjungi. Kalau dulu tidak seperti itu. Dia lembah-lembah, bebatuan dan lain sebagainya. Nanti bisa lihat pemirsa, kalau yang pernah berangkat umroh akan dilihat di perjalanan itu padang pasir, kemudian ada lembah-lembah yang lembahnya itu batuan-batuan gitu. Batu-batuan yang seperti tersusun rapi dengan baik. Nah, mereka berada di lembah itu. Ya, berada di lembah itu. Kemudian, ya, ditinggallah Siti Hajar dan Ismail. Pada saat Ibrahim alaihissalam, ya, ingin meninggalkan Siti Hajar dan Ismail, Siti Hajar menarik bajunya Ibrahim alaihissalam. Wahai Ibrahim, mengapa mau kemana engkau pergi? Kemudian Ibrahim menjawab, saya mau balik ke Syam. Nah, kemudian ditanya lagi,
sama Siti Hajar. Berkali-kali ditanya dan pada saat itu hanya itu saja jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian Siti Hajar pun bertanya lagi kepada Ibrahim, "Wahai Ibrahim, apakah engkau pada saat meninggalkan kami ini di lembah kota Mekah ini atas perintah Allah?" Kemudian Ibrahim menjawab, "Iya, aku diperintahkan untuk meninggalkan kalian di lembah kota Mekah ini." Ya, di lembah kota Mekah ini. Kemudian apa jawab dari Hajar? Okelah, baik kalau ini memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjut ceritanya, pemirsa yang Allah muliakan, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari kisah Ibrahim dan Siti Hajar ini. Yang pertama adalah ciri dari istri salihah itulah yang diperlihatkan oleh Siti Hajar. Taat kepada suami selagi perintah yang dilakukan oleh suami tidak bertentangan dari perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua antara Ibrahim dan Siti Hajar. Menerima keputusan dari Ibrahim, keputusan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Allah. Kemudian yang ketiga, ya, pada saat itu ketika Ibrahim ini ingin meninggalkan Siti Hajar, kemudian Siti Hajar menyampaikan dan bertanya apakah ini perintah dari Allah? Iya, dijawab Ibrahim iya. Kemudian Siti Hajar menjawab, baiklah, kalau ini perintah dari Allah, Allah tidak akan membiarkan kami dan melantarkan kami. Apa kita ambil faedah dari kisah ini? Faedah yang ketiga adalah seorang istri senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa yang Allah muliakan, kita lanjutkan ceritanya. Ditinggallah mereka ini, Siti Hajar dan Ismail, di lembah Mekah tersebut. Beberapa hari ditinggal, dilihatlah dari kantong air minum mereka, ya, sudah habis. Sudah habis. Ya. Di kantong kuda mereka sudah habis dari minuman mereka dan bekal mereka. Pada saat itu, datanglah rasa haus yang dirasakan Ismail dan Siti Hajar. Ya. Siti Hajar pun bingung. Kemudian lari ke sana kemari, ya, antara Bukit Safa dan Marwah. Ya, antara Bukit Safa dan Marwah lari Siti Hajar untuk mencari apa? Untuk mencari atau melihat atau ingin mencari orang ada tidak di sekitar lembah tersebut. Ya. Kemudian bagaimana cerita selanjutnya yang Allah muliakan? Insya Allah nanti kita akan lanjutkan kembali setelah jeda berikut ini. Baik pemirsa yang Allah muliakan, kita lanjutkan cerita berikutnya. Nah, maka pada saat itu ketika Siti Hajar, ya, panik dengan rasa haus yang dirasakan oleh Ismail pada saat itu, karena Ismail pada saat itu saking kehausannya meronta-meronta nangisnya, menjerit nangisnya, ya. Kemudian Siti Hajar panik, mondar-mandirlah dia. Ya. Mondar-mandir di lembah tersebut antara Bukit Safa dan Marwah. Nah, antara Bukit Safa dan Marwah mondar-mandir. Supaya apa? Dia mau mencari orang, ada tidak di lembah ini orang? Ternyata tidak ada. Ya. Nah, dengan kekuasaan Allah dan mukjizat Allah yang Allah berikan kepada Ismail alaihissalam, pada saat meronta-rontanya Ismail, kehausannya Ismail menghentakkan kakinya di padang pasir tersebut. Kemudian apa yang terjadi? Muncullah pancaran air Zam-Zam tersebut. Air dari hentakan kaki Ismail alaihissalam.
Itulah air Zam-Zam tersebut pemirsa yang Allah muliakan. Kejadian pada saat larinya Siti Hajar ingin mencari atau melihat ada orang tidak di sekitar lembah ini antara bukit Safa Marwah, itulah disyariatkannya kita untuk melakukan sa'i, dan sa'i itu merupakan rangkaian ibadah yang besar yang ada dalam Islam. Bisa dilakukan pada saat haji dan bisa dilakukan pada saat umrah. Pemirsa yang Allah muliakan, dalam sebuah hadis dijelaskan dari Ibnu Abbas, tragedi antara Siti Hajar bolak-balik bukit Safa dan Marwah dijelaskan dalam sebuah hadis, "Falidzalika sa'an nas bainahum." Dari sinilah orang-orang melakukan sa'i antara keduanya, antara Safa dan Marwah, yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Pemirsa yang Allah muliakan. Jadi subhanallah. Ada rangkaian-rangkaian kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang saleh dan salehah. Seperti Ismail, Allah berikan kemuliaan kepadanya, yaitu dengan hentakan kakinya terpancar air Zam-Zam. Kemudian Siti Hajar, dengan bolak-baliknya di antara Safa Marwah, Allah berikan sebuah nilai ibadah yang akan terus-menerus dilakukan oleh umat Islam, yaitu sa'i antara Safa dan Marwah. Pemirsa yang Allah muliakan, itu tadi sejarah singkat adanya air Zam-Zam, di antara kota Mekah tersebut. Dan sekarang itu memang lokasi air Zam-Zamnya itu tidak seperti dulu. Lokasi air Zam-Zam sekarang itu alhamdulillah sudah tertata dengan baik. Nah, di mana tempat air Zam-Zam itu berada, nanti pemirsa lihat letaknya itu di antara putaran pada saat kita mau tawaf. Nanti di tengah-tengah ada Ka'bah, kemudian kita di antara keliling-keliling pada saat kita tawaf itu, di sana ada lokasi air Zam-Zam itu sendiri. Air Zam-Zam itu sendiri. Baik pemirsa yang Allah muliakan. Kemudian yang selanjutnya yang perlu kita sampaikan adalah kalau kita berbicara air Zam-Zam ini, sebagaimana yang sudah kita sebutkan bahwa luar biasanya air Zam-Zam ini. Sudah kita antara Nabi saja itu sudah 1400 tahun lebih jaraknya. Sedangkan air Zam-Zam itu Allah hadirkan buat seluruh manusia itu di zaman Nabi Ismail alaihissalam. Kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW dari jalur Ismail alaihissalam. Subhanallah. Sampai sekarang air Zam-Zam itu berlimpah ruah. Enggak habis. Bersihnya subhanallah. Beningnya subhanallah. Segarnya luar biasa. Kalau pemirsa bayangkan, di kota Mekah Madinah itu derajat panas sampai kadang 50 derajat. Air yang kita rasakan di sana, air itu luar biasa panasnya kalau sudah terjadi pada musim panas. Itu airnya tetap panas, jemaah yang Allah muliakan, pemirsa yang Allah muliakan. Tapi air Zam-Zam, ingat, air Zam-Zam itu nggak ada didinginkan, pemirsa yang Allah muliakan. Pada saat sudah didistribusikan saja sudah mulai didinginkan seperti itu. Pada saat kita ngambil langsung, contoh, jadi di Mekah itu ada tempat air Zam-Zam dikhususkan gitu kan, kita minum di sana, itu langsung segar, itu nggak ada pendinginnya di sana. Padahal kota Mekah Madinah itu panas yang luar biasa. Air yang lain panas. Dikarenakan karena memang derajatnya di sana panas. Derajat sampai 40 sampai 50 derajat.
Tapi air Zam-Zam sendiri tidak panas. Dan itu sampai sekarang sudah dirasakan jutaan bahkan miliaran manusia yang sudah pernah mengkonsumsi air Zam-Zam. Segarnya subhanallah. Pemirsa yang Allah muliakan. Ya. Luar biasa keutamaan dari air Zam-Zam itu sendiri. Nah, Zam-Zam ya merupakan sumur mata air yang terletak di kawasan Masjidil Haram sebelah tenggara Ka'bah. Saat ini kedalaman dari air Zam-Zam itu sendiri adalah 42 meter. Ya, jadi kedalaman Zam-Zam itu 42 meter. Makanya ada yang mengatakan bahwa ya Kota Mekah sama Madinah itu adalah tanahnya tidak subur, salah. Itu sangat salah. Ya. Kenapa bisa salah? Insya Allah nanti akan kita sampaikan setelah jeda berikut ini. Baik pemirsa yang Allah muliakan, ya tadi kita sudah sebutkan kenapa ya statement yang salah yang sering dilakukan oleh orang lain terkait tentang keadaan ya tidak suburnya negara Arab Saudi. Kita katakan bahwa sebenarnya ya negara Arab Saudi itu salah satu negara yang subur tanahnya. Jikalau, ini sudah ada penelitian pemirsa yang Allah muliakan, jikalau tanahnya itu tetap dialiri air. Mana buktinya? Baik. Kita lihat, ya, Arab Saudi itu kan tandus yang orang lihat. Coba lihat kurma di sana. Coba lihat tanaman gandum di sana. Coba lihat tanaman-tanaman bunga yang sudah mulai banyak di sana. Sebenarnya tanah mereka itu salah satu tanah yang paling subur yang Allah ciptakan. Tetapi suburnya itu terjadi pada saat tanahnya itu dan tanaman yang kita tanam di tanah itu ada aliran air di sana. Makanya kalau pemirsa lihat nanti di sana itu rata-rata pohon-pohon dan tumbuhan di sana itu ada kayak bentuk pancuran dia. Untuk apa? Untuk mengairi biar tanaman itu tetap bisa merasakan adanya air yang bisa diserap oleh tanaman tersebut. Nah, di mana letak suburnya lagi? Lihat coba di Taif. Subhanallah. Di Taif itu seperti beras taginya kita, seperti beras taginya orang Arab Saudi, Taif itu. Ya, kita sudah ke sana, sudah beberapa kali ke sana. Pada saat musim panas, di sana tetap dingin. 20 derajat Celcius. Kita tahu bahwasanya 20 derajat Celcius itu termasuk ya dingin. Kalau musim dingin bisa sampai 5 atau 4 derajat. Baik pemirsa yang Allah muliakan, kita lanjutkan kembali. Terkait tentang air Zam-Zam ini. Ya. Kita tahu bahwasanya air Zam-Zam ini air yang paling suci yang Allah pernah ciptakan. Buat seluruh manusia. Terkhusus umat Islam yang bisa merasakannya pada saat mereka bisa di Mekah dan Madinah. Kita lebih ya akan sampaikan tentang khasiat air Zam-Zam tersebut. Apa saja? Yang pertama, air Zam-Zam adalah air yang penuh dengan keberkahan. Air Zam-Zam adalah sebaik-baik air di muka bumi ini. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, khairu ma'in ala wajhil ard ma Zam-Zam fihi ta'amun minat tu'mi wa shifa'un minas suqmi. Hadis ini ya
diriwayatkan oleh Imam Muslim dan dihasankan atau disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Baik. Jadi air ini air yang penuh berkah dan air yang paling terbaik di muka bumi dan yang paling suci. Kemudian selanjutnya mungkin ada yang bertanya, Ustaz, bolehkah kita mengambil keberkahan dari air Zam-Zam? Bolehlah. Kenapa? Karena memang ada sudah dasarnya dalam agama kita melalui hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sudah saya sebutkan tadi, di sana disebutkan sebaik-baik air di muka bumi adalah air Zam-Zam. Air tersebut bisa menjadi makanan minat tu'mi, ya, yang mengenyangkan dan bisa sebagai obat. Makanya pemirsa yang Allah muliakan, pada saat pemirsa di sana, ya, berusaha untuk minum air Zam-Zam. Ya, berusaha untuk minum air Zam-Zam, sebelum minum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, air Zam-Zam bisa menjadi makanan yang mengenyangkan. Benar. Benar pemirsa yang Allah muliakan. Sudah kita buktikan dan sudah banyak jutaan manusia membuktikan. Mereka ada yang sampai setengah harian bahkan satu harian tidak makan roti ataupun nasi, tetapi minum air Zam-Zam saja. Tapi mereka masih tegak melakukan ibadah salat pada saat itu. Subhanallah. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis juga yang diriwayatkan Imam Muslim, innaha mubarakatun, innaha ta'amun tu'min. Sesungguhnya air itu berkah dan sesungguhnya air itu bisa menjadi, ya, makanan buat tubuh kita. Subhanallah. Kemudian yang ketiga, air Zam-Zam bisa menyembuhkan penyakit. Ya, bisa menyembuhkan penyakit. Dalam sebuah hadis disebutkan, ya, Rasulullah SAW pernah membawa air Zam-Zam dalam botol atau tempat air. Ada orang yang tertimpa sakit. Kemudian beliau menyembuhkannya dengan air Zam-Zam. Menyembuhkannya dengan air Zam-Zam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, ya. Kemudian disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, jadi jelas. Tapi kalau orang nggak yakin dengan hadis Nabi, maka tidak bisa menyembuhkan penyakit dalam tubuhnya. Yang pertama, yakin dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena memang ada dasarnya dalam agama. Bahwasanya air Zam-Zam itu innaha mubarakatun minat tu'mi. Dia bisa memberikan makanan, dia bisa memberikan keberkahan dan bisa menyembuhkan penyakit sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi, membawa satu botol air Zam-Zam kepada orang yang sakit kemudian sembuh pada saat dia meminum air Zam-Zam tersebut. Subhanallah. Ya. Kemudian dalam yang keempat, pemirsa yang Allah muliakan, doa bisa terkabulkan melalui keberkahan air Zam-Zam. Hendaklah seseorang memperbanyak doa pada saat mau meminum air Zam-Zam ataupun pada saat meminum air Zam-Zam tersebut. Ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan, ya, meskipun ada yang mengatakan hadis ini riwayatnya dhaif, tetapi tetap kita, ya, dianjurkan untuk pada saat minum ataupun sebelum minum banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Doa kesembuhan, ya, doa meminta keberkahan dari Allah melalui air Zam-Zam ini dan lain sebagainya. Baik pemirsa yang Allah muliakan, demikianlah yang bisa kita sampaikan tentang air Zam-Zam dan keutamanya. Mudah-mudahan bisa menambah khazanah keilmuan kita agar kita bisa nanti merasakan air Zam-Zam pada saat kita umroh, ya, di Mekah dan Madinah sana. Terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah mohon ampun. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.